Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin mendiskusikan tentang present tense. We start from definition, the object of study, rules, example, and conclusion. Kita mulai dari definisi, tujuan pembelajaran, rumus, contoh, dan nanti kita masuk pada kesimpulan. Definition. Present tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan setiap hari yang kita sebut dengan habitual action dan menyatakan kebenaran umum yang kita sebut dengan general truth. The object of study. Students can identify habitual action and general truth in positive, negative, and interrogative sentences. Siswa-siswa dapat mengidentifikasi kebiasaan yang dilakukan sehari-hari dan kebenaran umum dalam kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Habitual action adalah kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari sebagai rutinitas. Example, she eats rice every day. The cat climbs the tree. We study English every Monday and Wednesday. Look at these pictures. Pray, study, cook, eat, clean. All activities in these pictures show habitual action. Semua aktivitas pada gambar ini menunjukkan kebiasaan sehari-hari yang kita sebut dengan habitual action. General truth adalah sesuatu yang diakui kebenarannya secara mutlak oleh semua orang. Example, the sun rises in the east, water boils at 100 degrees Celsius, an hour has 60 minutes. Look at these pictures, general truth. Matahari terbit di sebelah timur, sun rises in the east. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah, water flows from upstairs to downstairs. Rule. Rumus untuk kalimat positif, subjek I, you, they, we diikuti oleh verb one, kemudian subjek she, he, it diikuti oleh verb one ditambah dengan akhiran s, is, dan ies. Kemudian diikuti oleh objek atau adverb of time. Example, I, you, they, we drink tea every morning. She, he, it drinks tea every morning. Perhatikan untuk kelompok subjek I, you, they, we, kata kerjanya tidak ada mendapat penambahan akhiran s. Tetapi pada subjek she, he, it, kata kerjanya mendapat penambahan s. Untuk subjek she, he, it, pada kalimat positif kita menambahkan akhiran s, is, dan ies pada kata kerjanya. Untuk kata kerja yang mendapat penambahan s, yaitu please, buys, attracts, delivers, gives, rejects, likes, picks, dan sebagainya. Untuk kata kerja yang mendapatkan penambahan is, yaitu watch, menjadi watches. Perhatikan kata kerja yang berakhiran dengan huruf ch, ss, sh, dan o, itu mendapat penambahan is. Sedangkan kata kerja yang mendapat penambahan ies adalah kata kerja yang memiliki huruf akhir y atau y. Kemudian didahului oleh huruf mati. Seperti kata kerja study menjadi studies. Rule, rumus kalimat negatif, kelompok subjek I, you, they, we diikuti oleh auxiliary verb do not. Kemudian kelompok subjek she, he, it diikuti oleh auxiliary verb does not. Kemudian ditambahkan dengan verb one, lalu tambahkan dengan objek atau adverb of time. Perhatikan, auxiliary verb di sini berfungsi untuk menyatakan tidak. Dan untuk subjek she, he, it yang menggunakan auxiliary verb does not, maka kata kerjanya tidak lagi menggunakan akhiran s, is, dan ies. Example, I don't drink milk every day. She doesn't drink milk every day. Rule, rumus pada kalimat tanya, kita menggunakan auxiliary verb di depan kalimat, yaitu do diikuti oleh kelompok subjek I, you, they, we. Kemudian does diikuti oleh kelompok subjek she, he, it. Lalu ditambahkan kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti oleh objek
atau adverb of time. Di sini, arti dari do dan does adalah apakah. Dan kalimat tanya ini membutuhkan jawaban singkat atau short answer, yes or no. Example, kalimat tanya. Contoh kalimat tanya. Do I eat bread every morning? Does she eat bread every morning? Apakah saya makan roti setiap pagi? Apakah dia makan roti setiap pagi? Respond. We have to respond, positive and negative respond. Untuk respon positif, kita bisa mengatakan yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, we do. Yes, she does. Yes, he does. Yes, it does. Untuk respon negatif, kita bisa mengatakan no, I don't. No, you don't. No, they don't. No, we don't. No, she doesn't. No, he doesn't. No, it doesn't. Example, do you wash your clothes every day? Yes, I do. Itu untuk respon positif. No, I don't. Itu untuk respon negatif. Conclusion, kesimpulan. Pada pembelajaran ini kita memiliki 5 kesimpulan. Yang pertama, present tense menyatakan kebiasaan sehari-hari dan menyatakan kebenaran umum. Yang kedua, pada kalimat positif, subjek she, he, it harus diikuti verb yang ditambah dengan akhiran s, is, atau ies. Kemudian yang ketiga, akhiran is untuk kata kerja yang berakhir dengan huruf ss, sh, ch, dan o. Akhiran ies untuk kata kerja yang berakhir dengan huruf y atau y, tetapi didahului oleh huruf konsonan atau huruf mati. Yang keempat, menggunakan kata bantu do dan does pada kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Yang kelima, kata keterangan waktunya yaitu every day, every week, every month, bisa juga every afternoon, every morning, every year, dan every night. Let's do this task. Underline the correct answer. Number 1 until number 10. Untuk mengetahui jawabannya, kita terlebih dahulu melihat subjeknya. Apakah subjeknya termasuk dalam kelompok subjek she, he, it? Jika termasuk dalam kelompok subjek she, he, it, maka kata kerjanya harus ditambahkan dengan akhiran s, is, ies. Kemudian, jika dia kalimat negatif, maka kita harus menambahkan auxiliary verb. Kemudian kita lihat kelompok subjek pada I, you, they, we menggunakan kata bantu do not jika dia negatif. Kemudian kalau dia kelompok subjek she, he, it menggunakan kata bantu does not atau doesn't ketika dia negatif. Kemudian, dalam kalimat tanya juga begitu. Kita tentukan dulu siapa subjeknya. Kemudian kita lihat kelompok subjek mana yang mengikuti kata bantunya. Okay, I think this is a very easy to do. It is your turn. Let's practice. Thank you for watching. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.